Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Senang sekali saya Faris Sardana kembali hadir untuk menemani Anda dalam podcast Semen Padang Hospital atau podcast SPH, di mana podcast ini bisa Anda tonton di YouTube-nya Semen Padang Hospital di YouTube dan juga di Radio Classy FM yang akan hadir untuk Anda dengan pembahasan-pembahasan seputar kesehatan bersama Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital. Dan kali ini kita akan berbincang bersama seorang terapis wicara yang sudah bersama kita di podcast SPH. Kali ini ada Sagita Kurota Aini yang akan berbincang tentang terapi wicara yang ada di Semen Padang Hospital. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Sagita. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sagita saat ini kan bertugas sebagai seorang terapis wicara di SPH. Kalau boleh tahu sejak kapan sih bertugas di Semen Padang Hospital? Kurang lebih 1 tahun sih. Lebih kurang 1 tahun sudah bertugas. Gimana sih kalau ngomongin suka duka, gimana kalau selama bertugas sebagai seorang terapis wicara? Kalau sukanya ya banyak karena suka dunia anak. Tapi kalau dukanya kayak yang anak-anak yang tiba-tiba nggak mau dengerin perintah kita. Terus ada yang tantrum, maksudnya yang nendang, nyubit, sampai narik itu ada, sampai yang juga lepas jilbabnya itu ada. Ya. Tapi ada juga anak-anak yang enak yang mau ngikutin itu tuh, cuman masalahnya mereka biasanya cuman masalah artikulasi doang. Tapi kalau kayak yang tantrum itu biasanya anak-anak ASD, ADHD yang emang belum bisa ngapa-ngapain. Biasanya mereka kan kayak gitu. Ini berkaitan juga karena Sagita udah ngomongin soal anak-anak, karena ternyata banyak pasien-pasien yang datang ke Sagita adalah anak-anak. Nah, kali ini tema podcast SPH ini adalah pengaruh gadget bagi kemampuan bahasa anak usia dini. Tentunya buat para ibu dan ayah di rumah yang mencermati program ini di YouTube-nya SPH dan juga Radio Classy FM, pasti kebanggaan seorang ibu dan ayah ketika anaknya sudah dilahirkan, sudah bisa bergerak, sudah bisa berbicara. Tapi ternyata ada satu momen, suatu waktu yang ternyata ada nih anaknya telat bicara dan lain sebagainya. Dan itu juga gadget punya pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan bicara anak. Nah, kalau ngomongin soal gadget, Sagita, apa benar nggak sih kalau misalkan kita memperkenalkan gadget kepada anak di usia dini, ini jadi faktor utama terjadinya speech delay atau keterlambatan bicara pada anak usia dini? Salah satu faktor ya sih Kak, cuman kalau faktor utama bisa dikatakan enggak, cuman termasuk salah satu faktor anak itu bisa speech delay. Nah kan sekarang banyak nih orang tua ngasih HP anak yang belum 1 tahun udah dikasih, alasannya karena takut gangguin kerjanya atau biar anaknya nggak rewel, dikasih HP biar anteng gitu. Padahal itu sebenarnya nggak bagus. Nah, anak-anak nangis itu salah satu bentuk perkembangan bahasa. Nangis itu kan salah satu bentuk perkembangan bahasanya juga. Jadi nggak apa-apa kalau anaknya lagi emosi, ya udah kasih waktu dulu anaknya buat ngeluapin emosinya. Nanti kalau udah dikasih pengertian, jangan apa-apa dikasih HP, apa-apa dikasih HP itu nggak bagus sebenarnya. Apalagi anak-anak di usia golden age kayak 1 sampai 3 tahun gitu. Nah, itu kan sebenarnya masa-masa di mana mereka tuh ngerekam semua apa yang ada di lingkungannya. Jadi bagusnya jangan dikasih HP dulu karena itu dampak negatifnya banyak. Kalau ngomongin soal salah satu faktor risiko penggunaan gadget terhadap kemampuan bicara anak, apa sih membuat gadget itu bisa berpengaruh bahkan sampai terjadinya speech delay atau keterlambatan bicara pada anak? Untuk anak-anak yang udah kecanduan gadget itu biasanya mereka nggak peduli sama lingkungan sekitarnya kan. Nah biasanya mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri atau dengan gadgetnya sendiri, apalagi nanti tontonannya itu misalnya enggak yang bahasa Indonesia nih, ada orang tua yang emang anaknya pengen bisa bahasa Inggris, dikasihnya tontonan bahasa Inggris. Nah itu akan membuat anak semakin telat atau speech delay karena mereka untuk bahasa ibu sendiri belum menguasai, sementara bahasa Inggris sudah dikasih melalui gadget. Jadi itu sebenarnya nggak bagus. Jadi matengin dulu satu-satu, kalau udah bahasa Indonesianya bagus, boleh dikasih yang bahasa Inggris. Apakah maksudnya ketika anak diminta untuk belajar, diminta dalam tanda kutip mau nggak mau karena anaknya udah nonton video di YouTube misalkan seperti itu, tapi di kondisi real dalam kehidupan sosial anak di keluarga masih berbahasa Indonesia, berarti itu salah satu yang membuat speech delay terjadi. Ini kan gadget kita anggap kan punya kayak dua sisi mata uang, ada sisi positif, ada negatif. Bisa nggak sih kita anggap kalau gadget, penggunaan gadget terhadap anak itu punya pengaruh positif?
Kalau untuk pengaruh positifnya ada, asalkan didampingin sama orang tuanya. Misalnya pengaruh positif itu salah satunya anak mampu memahami bahasa dari konten-konten edukatif yang dinontonnya, itu bisa untuk memahami bahasa. Salah satunya meningkatkan kreativitas melalui aplikasi-aplikasi. Mungkin ada anak-anak yang hobi gitu kan sekarang banyak aplikasi nih. Nah, kalau didampingin sama orang tuanya mereka bisa menyalurkan hobinya ke sana. Terus satu lagi bisa membuat anak tuh lebih mereka lebih aktif gitu karena bisa meniru apa yang mereka tonton dengan konten-konten edukatif seperti bernyanyi atau apalagi nari gitu kan mereka bisa ngikutin. Kalau itu dari positifnya, tapi itu harus didampingin dengan orang tua juga. Oke, sisi negatifnya mungkin yang dilihatnya tidak sesuai dengan umur juga kalian. Iya, salah satunya. Oke, kira-kira tontonan-tontonan atau hal apa saja sih yang di gadget yang mungkin direkomendasikan tidak ditonton? Tentunya sebenarnya banyak, tapi yang mungkin kita temukan paling banyak terjadi apa sih? Nah, yang tidak direkomendasikan kan? Biasanya tuh orang tuanya tuh ngasih kartun yang kayak Cocomelon. Oke. Nah, itu kan ada beberapa Cocomelon tuh yang nggak mempunyai bahasa, nggak tahu bahasa apa gitu. Nah, anak-anak tuh biasanya mereka meniru yang itu. Oke. Jadi bahasanya tuh kayak bahasa planet, cuma ngoceh-ngoceh doang, nggak tahu apa yang dibilangnya. Satu lagi orang tua ngasihnya yang bahasa Inggris tadi Kak. Nah, udah tuh nanti kita ngomongnya apa, anaknya jawabnya apa, nggak nyambung. Nah, karena itu sebenarnya mereka nggak ada masalah di inteligensinya, cuman karena dikasih gadget itu mempengaruhi kognitifnya biasanya. Oke. Salah satunya negatifnya. Oke, saya pikir kalau misalnya mendengar atau menonton Cocomelon sebenarnya itu bagus ya. Tapi Iya. kalau misalnya tidak didampingi, Iya. kemudian dibiarkan saja anak menonton hal seperti itu dan bahasanya juga tidak difahami. Iya. Kemudian di keluarga tetap berbahasa Indonesia, jadi ini anak mau belajar dari mana Iya. gitu ya. Oke, jadi ternyata ada hal-hal yang sebenarnya rasa orang tua ini kayaknya bagus nih ya, Iya. karena ini kontennya edukatif anak-anak, tapi ternyata belum sesuai umur juga. Iya. Yang kita maksud tadi tidak berpengaruh sebenarnya terhadap intelijensi si anak-anak, tapi apakah speech delay itu termasuk dipengaruhi oleh kemampuan kognitif yang rendah atau bagaimana? Kalau speech delay itu biasanya enggak, karena kan kalau yang dipengaruhi karena HP itu biasanya karena emang mereka tuh udah nggak peduli sama lingkungan Oke. sekitarnya, jadi membuat mereka tuh menutup diri, jadi sehingga nggak ada pembaharuan kosakata baru bagi mereka. Jadi apa yang udah ada nih di dalam pikirannya ya udah sampai umur berapapun itu aja yang keingat, jadi nggak ada pembaharuannya gitu. Karena seharusnya anak udah 3 tahun udah bisa berkalimat sederhana, nah mereka cuma bisa satu kata doang, atau enggak apa yang kita tanya itu mereka nggak nyambung, nanti mereka cuma suka ngoceh doang, tiba-tiba pas ngomong sendiri keluar gitu bahasanya, tapi pas diajak ngomong enggak. Nah itu biasanya speech delay karena pengaruh ini gadget. Oke, cukup banyak sebenarnya yang terjadi. Rata-rata pasien-pasien dengan speech delay yang kita tangani di terapi wicara SPH itu kisaran umur berapa sampai berapa? Dari 2 sampai 5 tahun sih Kak biasanya. Oke. Dan rata-rata kebanyakan orang tua ngasih gadget sejak umur berapa sih? Ada yang dari 6 bulan. Nah, Oke, 6 bulan. iya dari 6 bulan belum bisa ngapa-ngapain, belum ada bahasa satupun udah dikasih. Ada yang emang dari golden age kayak umur 1 tahun tuh udah dikasihnya. Nah, ada juga yang emang anaknya karena lihat kakaknya nih main HP, nah itu dikasih. Tapi biasanya anak-anak yang kayak gitu mereka udah punya bahasa, tapi nanti kalau udah kecanduan HP biasanya itu bisa menurun tuh Kak Oke. bahasanya. Sebelumnya sudah punya kemampuan, tapi Iya, sebenarnya bisa udah punya kemampuan berkurang karena komunikasi. itu. Iya, bisa menurun karena itu. Dampaknya terlihat di umur berapa biasanya? Biasanya kalau yang terlihat kalau umur 3 tahun itu biasanya kalau mereka udah punya ini nih Kak, bisa komunikasi nih, terus udah main HP. Nah nanti biasanya kelihatan itu pas umur sebelum mau sekolah, nih kok anaknya ngomongnya gini-gini aja gitu. Maksudnya kok nggak bisa bercerita, aturannya anak yang udah 5-6 tuh kan udah bisa bercerita tuh Kak, mereka ngapain aja gitu. Tapi ini enggak, cuman apa yang ditanya itu yang dijawab, nggak bisa menceritakan dia ngapain aja nih dari tadi mama nggak bisa kayak gitu. Jadi cuman apa yang ditanya ya udah itu yang dijawab. Harusnya kan enggak, mereka udah bisa ngajak komunikasi itu duluan gitu, udah bisa kayak gitu. Apakah kasus yang Sagita temukan kebanyakan orang tua memang memaparkan YouTube dan tanda kutip kepada anak ketika mereka masih kecil di usia dini, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang ternyata juga berdampak terhadap speech delay tersebut? Aplikasi lainnya salah satunya TikTok sih Kak sekarang. Oke. Nah itu kan udah sama sekali sebenarnya bukan untuk anak-anak usia dini. Nah
biasanya mereka emang nontonnya di situ yang kita lihat. Terus kalau yang di YouTube itu emang biasanya kalau nggak Upin Ipin, terus Cocomelon, banyaknya sih Cocomelon sih Kak biasanya. Walaupun mereka kadang bahasa Indonesia yang ditontonnya, tapi kan itu kalau nggak nggak dikasih batas waktunya berapa lama, itu kan mereka nggak bisa berinteraksi sama kita. Kan anak-anak itu kan juga butuh waktu buat berinteraksi dengan orang tuanya atau lingkungan sekitar. Sekali lagi, meskipun kita nyebut judul sebenarnya, tapi ini adalah pembelajaran yang baik karena memang tidak salah ketika orang tua memaparkan gadget kepada anaknya, tapi adalah pendampingan yang dilakukan oleh orang tua itu adalah sesuatu yang penting biar nantinya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Dan tentunya pasti banyak hal-hal lain yang akan terjadi ketika orang tua tidak melakukan pendampingan terhadap anak yang menggunakan gadget. Dan pastinya gadget ini kalau ngomongin pengaruhnya, apakah jadi faktor tunggal atau ada faktor lain nggak sih kemampuan bicara anak yang terpengaruh karena hal lain selain gadget? Faktor lainnya ya kurangnya stimulus dari orang tua sih Kak. Misalnya walaupun nggak dikasih gadget, tapi anaknya dikasih mainan yang lain nih, misalnya kayak Lego atau puzzle, tapi dibiarin main sendiri. Makanya nggak dijelasin, oh ini mainnya gini loh, nah ini namanya ini. Nah anak tuh nggak akan tahu nama dan fungsi dari mainannya. Jadi mereka cuman main-main doang, nggak tahu cara memainkannya gimana, nggak tahu ini namanya apa. Nah itu juga salah satu speech delay. Jadi orang tua itu seharusnya kalau anaknya nggak ada respon nih Kak, nggak ada respon nih pas diajak ngomong, ya udah ngomong aja. Kalau mereka nggak punya masalah pendengaran, lama-lama juga akan ingat gitu sama mereka. Nanti lama-lama juga akan keluar bahasanya. Gitu. Tapi nanti jangan, karena ada beberapa orang tua yang gini loh Kak, anaknya nggak respon nih, udahlah ngomong sendiri kayak orang bego atau apa, kayak kata orang tua yang kan nggak ada ininya. Jadi orang tuanya kan banyak malas lalu nyerah duluan. Padahal itu sebenarnya anak-anaknya dengar. Jadi bagus sebenarnya itu ngasih stimulus. Tapi jangan kasih stimulus buruk ya. Iya, Bilang bego itu nggak boleh. Tapi ada yang seperti itu juga. Ada, kayak orang tua tuh udah nyerah sendiri, kok anaknya nggak respon pas diginiin, pas udah ngomong dikasih tahu ini kok anaknya nggak respon. Jadi mereka kayak yang ya udahlah main sendiri aja gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Oke, apakah saya juga punya sepupu yang masih kecil usia 7 bulan. Setiap saya ngomong sama sepupu saya yang kecil ini, saya berusaha untuk ngomong secara jelas. Iya. Tapi ada orang di luar sana yang mungkin ngomongnya jelas-jelasin gitu, ngomongnya kayak itu. Apakah sesuatu itu juga berpengaruh terhadap kemampuan bicara anak? Itu berpengaruh untuk artikulasinya nanti itu Kak. Seharusnya itu mengajarkan anak bahasa itu, ajarkanlah bahasa yang emang baku atau yang jangan ajarkan kalau nanti makan mau mama ada coklat kan ada orang tua yang gitu, itu nggak bagus sebenarnya, karena itu nanti ke artikulasinya lagi tuh Kak. Berarti yang saya lakukan sudah benar ya? Iya. Oke, kembali lagi soal gadget yang ternyata ini sangat berdampak terhadap anak. Sebenarnya dampaknya tidak terhadap anak-anak, tapi juga orang dewasa punya dampak. Tapi akan sangat dirasakan ketika anak-anak diberikan gadget di umur yang tidak sesuai. Tadi kita sudah memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi ketika anak-anak dipaparkan dengan gadget dari usia dini, tidak didampingi, terjadi speech delay. Lalu jika nih orang tua berpikir ya udah nggak dikasih gadget dulu, umur berapa sih anak-anak ini layak untuk dikasih gadget? Sebenarnya kalau untuk umur boleh dikasih gadget itu dari umur 2 tahun ke atas Kak, tapi dibatasin. Misalnya dari umur 2 sampai 5 tahun itu bolehnya 1 jam, tapi didampingin dan dikasih tontonan yang emang di usia mereka. Terus yang di bawah 2 tahun sebaiknya tidak sama sekali dikasih gadget. Tapi kalau emang orang tuanya masih mau, itu dikasih gadgetnya jangan lebih dari 1 jam, jadi kurang dari 1 jam dikasihnya, tetap didampingin. Terus kalau yang untuk anak-anak yang prasekolah atau misalnya 6 tahun ke atas, nah itu boleh 1 sampai 2 jam per hari. Tapi nanti kalau misalnya mereka, kan ada beberapa anak yang memang karena udah kecanduan, terus tiba-tiba diambil nih Kak gadgetnya, kan ngamuk tuh mereka. Ya udah biarin aja mereka ngamuk, jangan nanti karena takut anaknya ngamuk dikasih lagi gadgetnya, itu salah. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Jangan disuap anak dengan cara seperti itu. Oke, ini pembelajaran penting banget untuk parenting yang dilakukan orang tua terhadap anak gitu ya. Lalu stimulus apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Misalkan nih 1-2 tahun dia masih ngikutin cara yang diajarkan oleh terapis bicara, nggak boleh pakai gadget. Dan setelah 2 tahun baru dikasih gadget tapi terbatas. Tapi stimulus apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anak supaya berbahasanya bagus, tidak terjadi
dari speech delay tersebut? Sebaiknya libatkan anak dalam kegiatan apapun orang tua. Misalnya kalau anak yang udah 2 tahun itu boleh diajak dilihat kita ke dapur, itu boleh Kak, misalnya megang-megang bawang atau dikenalin ini nama bahan-bahannya apa. Terus nanti kalau mau tidur boleh dibacain buku cerita, itu salah satu bentuk stimulus yang bagus. Terus satu lagi kalau anaknya lagi main itu mohon didampingin, mau diajarin ini kan bisa ada banyak warna di mainannya. Terus ada bentuk juga, mungkin anaknya di bawah 2 tahun belum belajar bentuk, tapi boleh diajarin gimana nih apa sih Kak, misalnya kan ada pemahaman juga nih Kak, bahasa tuh salah satunya ada bahasa pemahaman, itu boleh misalnya ambil atau enggak dia paham dulu kata perintah gitu. Nah, ambil, taruh, gimana sih yang dikatakan ambil, gimana yang dikatakan pasang, itu harus paham dulu anak 1 sampai 2 tahun. Jangan nanti berharapnya takut karena anaknya speech delay terus kita berharap dia bisa meniru kita dulu, itu enggak sesuai ajarannya. Jadi harus paham dulu sesuai usianya. Kalau udah paham, nanti boleh konteksnya meniru, baru nanti dia spontan, baru nanti bisa bercerita. Oke, tadi disebutkan bahwa ketika anak sudah kecanduan, kemudian orang tua ngambil handphone, anak jadi tantrum, anak jadi ngamuk-ngamuk gitu. Lalu dibiarkan saja, apakah itu cara yang seharusnya dilakukan seperti itu atau bagaimana sih kita? Kalau anaknya tantrum, kayak yang biasanya kan ada anak-anak tuh tantrum, mungkin mereka melempar barang atau nggak jedotin kepala, itu kan banyak tuh Kak. Biasanya kalau yang kayak gitu, tempatkan anaknya di tempat aman, mungkin di kamar, terus jauhkan barang-barang yang mungkin bisa mereka lempar, terus kitanya cari aktivitas yang lain. Jadi jangan diliatin anaknya nangis. Tapi kalau diliatin tuh biasanya mereka akan berusaha kayak yang caper ya? Iya, ini aku nangis nih, bujuk dong, nih aku nangis nih. Nah, mereka akan kayak gitu. Jadi berusaha akan semakin teriaknya semakin keras, biasanya kayak gitu mereka. Tapi kalau kita biarin, mereka juga tahu tuh biasanya, kok dicuekin sih, aku udah kayak gini nggak dikasih lagi gitu. Nah, mereka akan biasanya capek sendiri tuh Kak. Biasanya ada yang tidur atau nggak diam sendiri. Oke. Mereka kayak gitu. Berarti seperti itu penanganan yang seperti dilakukan. Tidak harus nurutin semuanya di bawah anak. Harus semuanya. Oke. Kemudian usia berapa sih idealnya kita misalkan tontonan-tontonan seperti apa saja yang mungkin bisa kita provide, kita berikan kepada anak-anak, misalkan di YouTube atau di mana gitu? Lagu anak-anak itu boleh, lagu anak-anak yang berbahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris dulu. Nah, terus satu lagi kan ada tuh sekarang Indonesia tuh punya kartun yang tentang keagamaan, misalnya ada yang Islam kayak apa ya judulnya, pokoknya itu ada. Nah, itu boleh, tapi jangan kayak nanti TikTok itu jangan dulu kalau bisa. Karena kita nggak bisa filter ya? Iya, kalau TikTok itu kan nggak bisa milih. Terus kalau bisa jangan tontonan yang dari negara seberang kayak yang bahasa Melayu gitu kan, walaupun dekat-dekat bahasanya, tapi kan itu beda juga. Agak berpengaruh juga. Iya, berpengaruh juga. Jadi kalau bisa sih bahasa Indonesia dulu sih Kak. Oke. Dulu. Kapan anak-anak boleh diajarkan bahasa asing yang lain? Kalau mereka udah bahasa ibunya atau bahasa kita, bahasa kesehariannya udah bagus, udah mantep nih rasanya, udah bisa nih diajarkan yang lain, ya udah boleh kasih bahasa Inggris. Tapi jangan nanti pas baru 2 tahun anaknya baru bisa manggil mama papa atau baru bisa minta mau minum, udah diajarin bahasa Inggris. Nah, itu nanti anaknya bingung mau gunain yang mana, jadinya menurun lagi bahasanya, atau enggak stuck aja di situ biasanya tuh Kak. Mantepin dulu bahasa Indonesianya. Nanti kalau udah rasanya udah, ya udah boleh dikasih dikit-dikit bahasa Inggrisnya. Yang paling punya peranan penting untuk menjaga agar anak ini tidak mengalami speech delay siapa sih kita? Orang tua sih pertama. Kalau misalnya cuma dibawa ke terapis doang, tapi pas di rumah dikasih gadget juga nggak ada kelihatan nanti itu Kak terapinya. Ngomongin soal terapis wicara di Semen Padang Hospital, berapa pasien yang biasanya kita tanganin dalam sebulan? Dalam sebulan itu bisa 400-an. 400-an? Iya. Kalau dalam sehari itu 14. Cukup banyak yang mengalami hal demikian ya. Apakah rata-rata faktornya karena gadget tersebut atau bagaimana? Rata-rata sih iya Kak. Rata-rata karena gadget, karena mereka jadinya speech delay. Tapi ada juga kan yang faktor internalnya, misalnya kayak emang dari dalam kandungan atau keturunan, itu juga ada. Tapi biasanya yang emang nggak ada faktor keturunan atau emang karena bukan inteligensinya, itu biasanya emang gadget sih Kak, biasanya gadget. Kalau karena kemampuan intelijensinya atau mungkin karena keturunan, apakah itu bisa dibantu juga kemampuan berbicaranya lebih baik? Bisa, kalau orang tuanya mengetahui anaknya, misalnya jangan nanti orang tuanya mengetahui pas udah umur 7
tahun nih kak, baru tahu kok anaknya nggak ini gitu, kok teman-temannya yang lain udah bisa bercerita panjang lebar, kok anaknya masih gini-gini aja kayak umur 2 tahun 3 tahun. Itu sebenarnya udah telat untuk terapi bicaranya, karena mau ngejar bahasa yang tertinggal di bawah usia dia itu juga nggak mungkin, ngejar yang seusia dia juga nggak mungkin. Jadinya biasanya tuh cuman ngajarin ke hobi, nyalakannya ke hobi, atau enggak yang dia lihat modalitas, maksudnya kemampuannya udah di mana nih, biasanya itu aja yang ditingkatkan. Oke, misalkan nih ada penonton kita di YouTube atau di radio yang mungkin kapan orang tua sih harus sadar ketika anaknya itu perlu ke terapi wicara, mungkin lagi denger nih di YouTube atau juga di radio. Kalau orang tua sih biasanya umur 2 tahun tuh udah kelihatan tuh kak, kan mereka 2 tahun seharusnya udah bisa 2 kata nih. Tapi biasanya anak-anak yang emang speech delay itu mereka minta sesuatu biasanya narik tangan atau nggak nunjuk-nunjuk. Nah itu harusnya orang tuanya udah sadar, kok cuma nunjuk-nunjuk, cuma narik tangan, Kenapa nggak ngomong iya gitu kenapa nggak ngomong. Nah itu seharusnya udah bisa dikonsultasikan, harus ke terapi bicara biasanya kayak gitu. Biasanya karena mereka biasanya diturutin nih kak, kan nunjuk nih orang tuanya paham mereka mau apa, terus orang tuanya nurutin, biasanya itu jadi anaknya males juga buat ngomong. Jadi bagusnya emang dikonsultasikan. Yang biasa dilakukan untuk ketika terapi wicara dilakukan apa sih? Maksudnya penanganannya Penanganan seperti apa? Kalau misalnya kalau pasien kita pribadi tuh kak, mereka minta sesuatu itu emang biasanya narik tangan atau nggak nunjuk. Biasanya kalau saya nggak ngasih, bilang dulu setidaknya dia bisa ngangguk, paham apa yang dia mau. Misalnya tanya mau ini, kalau nggak bisa bilang iya, setidaknya ngangguk dulu deh, paham dia mau ini gitu. Kalau enggak ya udah, mau dia tantrum mau dia nangis, saya nggak akan ngasih. Apakah maksudnya kemampuan bicara speech delay itu berpengaruh juga kemampuan dia menyerap bahasa? Sebenarnya kalau untuk penyerapan bahasa itu iya, karena kan nggak bisa sekali 2 kali kita ngajarin anak langsung bisa. Jadi harus berulang-ulang ngajarinnya, baru dia inget, baru dia bisa ngelakuinnya. Tapi kalau cuma sekali 2 kali, abis itu udahlah anaknya nggak bisa, terus kitanya juga nyerah, itu nggak akan bisa sebenarnya. Makanya kalau terapi itu harus berlanjut sih kak biasanya. Oke, berapa lama sih kita terapi wicara ini dilakukan dalam satu sesi? Dalam satu sesi kak 30 menit kalau 30 menit. di SPH. Oke, buat Bapak Ibu di rumah, Classy People dan juga sahabat SPH, jika anak di rumah mengalami hal yang kita bahas tadi, bisa langsung ke terapis wicara, ada Sagita Kurato Aini yang akan membantu Anda tentunya di Semen Padang Hospital. Gita dan juga mungkin terapi wicara di SPH kapan aja sih praktiknya? Kalau Gita itu dari Senin sampai Sabtu ada sih kak. Kalau Senin sampai Rabunya kita masuk siang, itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Kalau Kamis sampai Sabtu masuknya pagi, dari jam 8 sampai jam 3 siang. Itu apakah di Polianak atau di mana? Kak, di bagian fisioterapi. Fisioterapi. Langsung aja Classy People untuk datang ke Semen Padang Hospital untuk membantu semua masalah yang terjadi pada kemampuan berbicara anak Anda di rumah. Mungkin terakhir kita sebagai closing statement, ada yang mungkin ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di rumah yang anaknya mengalami hal yang serupa, atau jangan sampai anaknya mengalami hal yang serupa seperti pembahasan kita tadi berkaitan dengan pengaruh gadget terhadap speech delay anak. Ya kalau untuk orang tua di rumah sih, misalnya kalau udah terlanjur nih kak ngasih HP-nya nih, ya sebaiknya dihentikan. Mungkin maksudnya nggak langsung diambil atau nggak langsung di stop sama sekali nggak dikasih, mungkin bertahap dulu. Mungkin yang anaknya nggak punya waktu, maksudnya main gadgetnya tuh suka-suka dia, kalau udah bosan ya udah baru berhenti. Mungkin sekarang udah 1 jam mama ambil ya, selesai nggak selesai itu yang ditontonnya harus diambil. Nanti kalau anaknya nangis ya udah nggak apa-apa, itu salah satu bentuk perkembangan emosi. Jadi biarin aja anak meluapkan emosinya, kekesalannya. Nanti kalau udah tenang baru dikasih pengertian kalau itu nggak baik gitu. Tapi kalau yang belum ngasih gadget, sebaiknya sama sekali jangan pernah ngasih anak gadget dulu deh sebelum usianya 2 tahun. Tapi kalau memang kayak ada orang tua yang bekerja nih kak, nggak mau kerjanya emang diganggu atau nggak ada yang jagain anaknya, belum 2 tahun udah dikasih gadget, tapi dibatasin gitu. Maksudnya jangan anak di bawah usia 2 tahun jangan dikasihnya 1 jam atau lebih, di bawah 1 jam. Nah, mungkin 30 menit ya udah, satu tontonan yang bagus, atau misalnya yang sesuai deh sama usia dia. Kalau udah ya udah diambil handphonenya kayak gitu. Harus aja. tega ya? Iya harus tega-tegaan. Maksudnya gitu sih kak.
Oke, mudah-mudahan bisa membantu Anda Classy People yang berkaitan dengan speech delay terjadi pada anak. Ini pengaruh gadget yang mungkin ada faktor dari orang tua juga perlu bisa mengontrol penggunaan gadget terhadap anak. Terima kasih Sagita Kuratu Aini yang sudah berbincang bersama kita di podcast Semen Padang Hospital pada hari ini. Classy People, jangan lupa untuk mencermati podcast ini di YouTube Semen Padang Hospital. Cari aja di kanal YouTube Semen Padang Hospital, nanti akan ketemu podcast-podcast kita dan juga konten-konten lain dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital, dan juga tentunya di Radio Classy FM yang bisa Anda cermati program ini dengan pembahasan seputar kesehatan. Akhirnya saya Faris Ardana dan juga Sagita Kuratu Aini, terapis wicara Semen Padang Hospital pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.